my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia yang memanggilmu untuk hadir di dalam hidupnya. Ini kayak energi siapa yang memanifestasikan dirimu. Jadi dia menyebut namamu untuk hadir dalam hidupnya dia sebagai pasangan. Siapa yang berdoa setiap malam agar kamu bisa bersamanya. Oke? Jadi, perlu diingat kalau ini adalah general reading. Energi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Dimana, untuk kalian yang baru di channel aku, hi! Thank you for watching. Kalau general reading, siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. Dan perlu diingat, yang namanya collective reading itu, kamu harus bisa menelaah informasi yang kuberikan, jangan ditelan bulat-bulat, harus sesuaikan sama keadaan diri kamu. Lalu, kalau misalnya kamu memang mau menggunakan personal energi kamu, itu khusus ya, jadi sendiri-sendiri gitu, tidak tercampur. Jadi kalau misalnya kali ini aku bakal lihat tentang energi kamu seperti biasa, energi kamu dulu, energi orang itu, siapa yang berdoa setiap malam agar kamu bisa hadir dalam hidupnya, siapa yang menarik kamu. Jadi, nanti aku juga akan bacakan tentang pesan-pesan untuk diri kamu untuk lebih berkembang lagi, oke? Perlu diingat kalau setiap aku buat reading, di sini ada healing energi di mana kamu bisa sit back, enjoy, relax, healing energi yang aku berikan. Tapi perlu diingat kamu juga harus bisa melepaskan belenggu-belenggu apapun itu, karena nggak bakal nyampe energi baik aku kalau misalnya kamu tetap terbelenggu atau terikat sama sesuatu hal yang harusnya kamu lepasin gitu. Dan kalau misalnya untuk kalian yang mau book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar, oke? Aku tahu aku balasnya lama karena aku balas sendiri, belum ada admin kali ini. Jadi let's start. Sebelumnya aku udah meditasikan untuk clearing energi apapun itu. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses, please give me permission and protection. Please balancing all the negative energy. Give me permission and protection to see the people who watch this video. I need to know about their current energy right now. Energi mereka saat ini seperti apa? I need 3 card. And then sini ada the Page of Swords, ada the 7 of Swords. Aku nggak baca reverse. Sebenarnya aku baca reverse. Cuman kalau secara visual aku nggak bakalan bulak-balikin ya, karena kayak apa ya? Nggak betah aku ngeliatnya kebulak-balik gitu. This is my Virgo side, dimana aku kalau misalnya ngeliat kartu tuh, kalau gambarnya kayak gitu harus kayak gitu, agak OCD aku. So I need to know more about their current situation or their current energy, the people who watch this video. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Seperti biasa kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. I need to know one more card. Oke, 2, 3. Di sini ada Nine of Wands, King of Swords, Knight of Wands. Oke, your energy saat ini lagi controlling banget tentang keadaan sekitar kamu. Kamu very comfortable sama kedudukan kamu saat ini, berada di dalam situasi dimana kamu bisa mengatur semuanya. Dari King of Swords sendiri, kamu lebih to the point, you have knowledge, kamu punya pemahaman soal kehidupan atau soal percintaan diri kamu sendiri. Di sini aku lihat energinya kebanyakan memang Swords ya, energi Libra, Aquarius, and Gemini. Di sini juga ada Page of Swords. Lagi fokus ke kerjaan, fokus ke education, fokus ke pengetahuan diri kamu sendiri. Dari Knight of Wands ini ada fear, ada ketakutannya di intimasi atau sesuatu yang berhubungan sama sexual attraction atau sexual chemistry, atau berhubungan sama passion dan kedekatan yang lebih. Di sini juga ada Knight of Wands, ada immaturity. Aku ngeliat di sini kamu kalau pemahaman soal
ke arah-arah yang berbau kedekatan yang benar-benar nempel banget. Kamu agak ketakutan di situ, kurang ada experience. Bisa dibilang dari Nine of Wands sendiri ini juga masih ada sisi childish kamu, di mana what is this? Nine of Wands. Di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius. Cuman kalau dari sini masih penuh dengan pemikiran aku butuh experience, aku butuh exploring lagi. Jadi masih ingin explore. Deep down inside, di dalam diri kamu sendiri, kamu masih pengen exploring. Seven of Swords ini deceit. Ada energi di mana kamu pun seperti membohongi diri sendiri. Yang aku lihat di sini juga ngebohongin diri tuh karena apa ya? Jadi gini, kadang-kadang kita punya standarisasi sendiri tentang kehidupan, tentang love life dan segala macam. Kita nggak mau bisa berfleksibel, atau kita nggak mau memfleksibelkan diri kita sendiri sama real life seperti apa in reality ke pasangan kamu atau ke seseorang yang kamu suka. Jadi suka membohongi diri sendiri. Kadang-kadang membohonginya diri sendiri tuh karena memang ada rasa insecurity juga. Karena di sini yang aku lihat, kalau about passion dan yang tadi aku bilang intimasi, kamu butuh banyak belajar. So di sini masih ada konsep dimana banyak hal yang kamu tutupin sama diri sendiri. Jadi contohnya ya, kamu harusnya menjalin sebuah hubungan sama seseorang, tapi kamu nggak ngelakuin itu karena banyak ketakutan. Itu bisa jadi dasarnya juga dari ketakutan. Oke, ini your energy. Aku bakalan move ke energi orang tersebut. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses, tell me about that person who is manifesting in their life, who is praying every night, so the people who watch this video come to their life. I need 5 cards to represent their energy. Thank you. Ada the Fool, ada the Queen of Swords, and the what it says, the Nine of Swords. Keadaannya saat ini gimana orang tersebut? Ada the Five of Cups, I just need 1 card. Ya udah. Oke. This person energy complicated ya. Kamu agak lebih dewasa daripada orang ini. Tapi kalau ngomongin soal kepastian, dia tuh lebih ada kepastian di mentalnya dia, kayak aku pengen sendirian, aku pengen mandiri gitu loh. Cuman kalau ngomongin soal kedewasaan, kedewasaannya proses, keinginan untuk independen gede banget gitu kalau aku lihat. Keadaannya saat ini lagi memulai sesuatu yang baru. Di sini ada sebuah perubahan dari segi sifat, dari segi watak. Perubahannya ke arah yang lebih memang bisa dibilang mempesona untuk orang lain karena lebih dewasa. Kematangan soal berbicara juga ada kalau aku lihat. Dari Nine of Swords sendiri di sini aku ngelihat dia lagi healing dari traumanya dia. Ada trauma-trauma masa lalu yang dia pengen lepasin. Terus dari Five of Cups nih, grief yang tadi aku bilang, ini lagi di transisi. Kalau misalnya kamu nanya dia keadaan seperti apa atau energinya kayak gimana, dia tuh lagi dalam keadaan dimana ada ruangan tuh kalau di hidup kita. Ruangan itu ruangan buat sebuah transisi. Kalau aku biasanya ngomonginnya jalan area abu-abu gitu loh. Ini kalau aku lihat dia di dalam keadaan seperti itu. Ada grief, lagi ada yang berkabung secara harfiah berkabung, atau memang lagi kontemplasi tentang masa lalunya dia. Karena ini jatuhnya ke trauma masa lalu. Sesuatu di masa lalu, ini bukan hanya soal percintaan ya. Bisa saja
soal trauma-trauma yang masa kecil atau sesuatu yang terjadi berhubungan sama kecelakaan, karena yang aku lihat kan banyak ya, macam-macam. Jadi ini beberapa ada yang seperti itu. So balik lagi, kalau trauma pasti arahnya ke sesuatu hal yang lebih ke mental. Dia lagi proses untuk membenahi itu. Ten of Pentacle, kalau kamu lihat wealth di sini secara financially oke, good banget. Jadi dia tidak ada pusingnya di bagian finansial. Dari the Wheel of Fortune juga ini soal keberuntungan dia lagi menjalani karma life-nya dia gitu. Oke? Aku nggak mau ngomongin banyak hal soal karma, karena kalau ngomongin soal karma itu takdir Tuhan. Istilahnya kamu hari ini bangunnya terus jalan kemana, makannya apa, itu udah ditulis sama yang di atas. Jadi ibaratkan untuk kayak kita kepoin banget, itu ada batasannya. Oke, aku bakalan move ke siapa dia. Spirit guide, angel divine power, like God ingresses. Who is this person that manifests? The people who watch this video or praying about the people who watch this video every night, so they will stay in their life. People who watch this video who is manifesting you in this lifetime. Ada Eight of Swords, ada the Six of Swords di sini, and Eight of Wands, Six of Swords, ada the Knight of Cups, the Seven of Wands, sama ada the Page of Swords. Kamu bakalan tahu orang ini dalam waktu dekat kok. There will be any communication, ada komunikasi yang akan intens dalam waktu dekat sama orang ini. Terus dari Six of Swords sendiri, kalau kamu nanya siapa, dia lagi memang fasenya lagi moving on sama ketenangan kehidupannya dia. Dari the dari the Knight of Cups ini, dia sosok orang yang memang jelas hadir ke dalam hidup kamu tuh bukan kayak aku mau temenan atau gimana, enggak, dia jelas I want to give you love, aku mau ngasih kamu cinta, aku mau memberikan hubungan yang arahnya ke percintaan ke kamu gitu. Dari sini aku ngeliat dia orang yang very romantic person, terus romantis banget orangnya. Dari Seven of Wands sendiri pendiriannya kuat, cuman kadang-kadang memang dia terlalu seperti membuat pagar sebuah batasan. Jadi dia itu balik lagi soal traumanya, akhirnya banyak bikin seperti pagar untuk siapapun yang masuk ke ranah private-nya, dia tuh bakalan filter banget gitu. Dari the Page of Swords sendiri, dia adalah sosok orang yang very confident sama apa yang dia tahu, karena dia suka kepo. Jadi ibaratkan kalau kamu nanya siapa, ini orang yang suka kepoin kamu gitu, suka tanya-tanya tentang kamu, suka cari tahu tentang kamu, tapi dia pengen banget mempunyai komunikasi yang intens sama kamu. Dari sini ada energi Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada the Wheel of Fortune, itu energinya Sagittarius, Cancer, and Pisces. Terus dari the Fool sendiri ini energinya Aquarius and Scorpio. Very adventurous person ya. Sangat orangnya gak mageran lah gitu. Let's see ya, I need to know more about who is manifesting you. Is manifesting the people who gather in this video. Okay, this might be your soulmate, karena di sini ada energi soulmate. Dia juga memiliki sebuah ada yang berbeda. Nah, ini yang lucu adalah ada dua grup sekaligus. Ada yang culture-nya beda banget, ada yang culture-nya sama gitu, makanya gampang untuk disatukan. Tapi memang bisa dibilang gini, keluarga kamu sama keluarga dia no problem kalau di ngomongin soal persatuan, jadi mereka fine aja.
kalau aku lihat di sini juga kalian berdua itu mempunyai seperti kayak mirroring energinya. Kamu mungkin mengalami sebuah masalah di percintaan, dia juga kayak gitu fasenya. Jadi contoh, dia pernah dikecewakan, kamu juga pernah dikecewakan. Itu fase in timeline-nya itu agak mirip gitu, agak sama gitu. Yang aku lihat di sini juga dia adalah tipe orang yang memang mandiri banget. Kamu bisa lihat dia tuh orangnya sosoknya sangat workaholic, kerja terus, fokus sama membangun sebuah kehidupan yang perfect bagi dia. Nah, negatifnya dia adalah dia mau semuanya tuh everything to be perfect gitu. Misalnya kayak kotak, kayak peot sedikit tuh dia nggak mau gitu loh. Dia tipenya kayak gitu. Terus aku juga ngeliat di sini sangat perfeksionis ya. Terus aku melihat di sini ada orang yang memang dari perbedaan itu, kan tadi aku bilang ada 2 grup. Yang perbedaan itu kalau aku lihat memang perbedaannya cara kamu tumbuh di dalam sebuah keluarga. Ada yang satu nih keluarganya strict banget, berpasangan sama keluarga yang bebas. Jadi di situ kayak kamu menemukan pelajaran baru dari masing-masing. Dari Two of Wands sendiri, ini pasti kan ngomongin soal kayak melihat, mencari tahu dari jarak jauh. Jadi aku ngelihatnya sebelum dia memang bertekad bulat untuk dekat sama kamu, ada fase dimana kalian dipisahin dulu, secara jarak, secara keadaan itu dipisahin dulu kalau aku lihat. Karena di sini cukup agak jauh ya jaraknya. Bisa secara harfiah memang jarak yang cukup jauh, atau memang secara keadaan. Contohnya gini, saat kamu sudah siap untuk memiliki pasangan, dia belum gitu. Nanti saat dia udah siap, kamu belum. Jadi ada pelajaran seperti itu. Sampai dimana titik kalian itu benar-benar secara energi level tuh kayak sama gitu. Terus kalau aku lihat di sini, fondasi yang kalian bangun juga equal, which mean kalian itu sebuah pasangan guys itu. Kalian adalah pasangan yang mengutamakan equality, bukan yang kayak kamu harus nurut sama aku karena aku adalah sosok maskulin, nggak gitu. Sama-sama memiliki andil untuk membangun apapun itu yang kalian pengen bangun gitu. Terus kalau aku lihat di sini dia sosok ambisius. Balik lagi ini sih ngomongin soal perfeksionisnya ya. Contoh saat dia mau mendapatkan sebuah kedudukan, dia bakalan kejar itu banget gitu. Dan kadang-kadang dia akan mengabaikan hal-hal lain dalam kehidupan. Let's see ya. Tell me more about who is this person yang menyebutmu dalam doa agar kamu hadir dalam hidupnya dia. Ada Ten of Swords, ada The Strength. Ya ini bisa konfirmasi hubungannya soulmate. Cuman kalau aku lihat di sini juga ada sosok orang yang suka menghalu, suka berkhayal. Aku ngelihat dia mimpinya banyak. Cuman dari dia tuh sosok orang yang menginginkan sebuah kebebasan. Dia butuh seseorang yang seperti pawang. Terus kalau dari sini aku ngelihatnya energi The Strength itu energi Leo. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising ya. Dan dari bercat orang itu beda-beda kecocokannya. Ten of Swords yang aku bilang dia ada masa lalu yang lagi di ending. So kalau misalnya ngomongin soal experience tentang rasa sakit, dia pernah ngalamin. Terus dari The Strength sebalik lagi, di sini ada sebuah kenyamanan. Kamu sama dia itu bersatu karena sebuah kenyamanan. Dia mengisi kekosongan kamu mengisi kekosongan dia. Jadi sama-sama punya role masing-masing. Di sini aku melihat very protective person. Jadi sangat, aku pengen yang ngelindungin kamu banget ya, gitu energinya. Dari The Seven of Cups sendiri, dia lagi punya banyak pilihan tentang apa yang harus dia lakukan dalam kehidupan gitu. So I'm going to see from Oracle deck dulu tentang koneksi kalian. Apa yang perlu kamu tahu untuk koneksi kalian berdua.
Jadi ini salah satu kisi-kisinya, what do they need to know or what do I need to tell them. Spirit guide, angel of power, like guiding graces, give me permission and protection to say something to them. Self-indulgence, focus on self and self-worth, time to heal, shadows work, self-appreciation. Di sini kan harus belajar tentang makna soal di kita sendiri ada positif dan negatif. Ini harus belajar untuk menghadapi sisi negatif kita. Kalau misalnya caranya gimana, emang setiap orang itu agak beda-beda ya. Kalau aku sendiri secara personal, aku pasti akan kayak melihat diriku seperti di kaca, aku ngeliat yang mana yang sisi baik, mana sisi buruk, and then I face it, aku hadapin itu gitu. Oke, aku terima gitu loh. Dari sini fokus sama diri sendiri artinya. Jadi kalau misalnya ini waktunya buat kamu healing, buat kamu ngelakuin shadows work, lakuin. Kalau kalian belum tahu what is shadows work, kalian bisa googling ya, shadows work. Agar saat persatuan itu kalian tahu diri kalian siapa gitu. Alam semesta nggak akan bisa bantu kalau misal kamu pun nggak tahu diri kamu siapa. Oke? Di sini coffee cup, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted and friendship. Ini berdasarkan pertemanan. Ketemu, ayo kita kayak teman ketemu. Terus pas ketemu bisa saja ngopi, terus kamu enjoying momennya, kamu nikmatin momennya. Di situ kayak ada pembicaraan dari hati ke hati yang benar-benar membuka segala pagar kamu, membuka pagarnya dia, istilahnya membuka semua batasan gitu. Kalau ngomongin soal pagar bukan secara harafiah pagar ya. Ini lebih seperti kayak pagar tuh kayak saat kita defensif, saat kita membatasi diri, di situ istilahnya akan membuka semua. Coven, ending, bring new beginning, growth, change, liberation, transition. Nih kalau aku lihat dari kamunya sendiri harus ada sesuatu yang ending, karena dia kan fasenya memang lagi udah moving on dari sesuatu yang harusnya berakhir. Ini dari kamu harus ada new beginning, awal mula baru. Ini sesuatu yang growth, harus tumbuh dari segala problem dalam kehidupan kita juga harus tumbuh. Istilahnya bayangkan kamu kayak lotus itu tumbuhnya di lumpur-lumpur yang kotor. Sama diri kita juga kayak gitu. Dari sebuah problem kita juga harus tumbuh jadi sesuatu yang lebih baik. And then di sini pasti harus ada transition. And then the dragonfly, be lighthearted, finding out things coming to light, adapt, change, and heal. Ini jangan terfokus untuk harus gimana, kapan. Di situ kamu ada energi obsesi. Aku paling gak bisa kalau ada orang yang nanyain kapan ketemunya gitu. Itu ada energi obsesi di mana saat aku ngasih tahu pun itu malah akan membelenggu dirimu dan kamu tidak akan menikmati keadaan dan malah akan mensabotase gitu. Yang tadinya harus ketemu jadi nggak ketemu gitu. Dari di sini kalau aku bilang things coming to light, nanti akan ada momennya sendiri. Kamu harus tahu tentang sesuatu hal. So ini ada dragonfly, nanti ada message juga tentang sesuatu hal yang harus kamu tahu tentang orang ini. Message-nya dari pribadi sendiri masing-masing beda ya. Let's see from this oracle card, spirit guide, angel divine power, like guiding us. What do I need to say to them? What do they need to know? Ada let go of control issues, allow the situation to unfold naturally. Biarkan situasi ini terbuka dengan sendiri. Yang tadi aku bilang, any control issue, any obsession itu harus let go dulu. Istilahnya kita harus belajar untuk let go, harus belajar untuk bisa ikhlas. And then di sini nanti balik lagi, kamu bakalan okay, I understand nih kenapa aku ngalamin ini, aku ngerti nih kenapa aku ngalamin ini gitu. Getting to know each other, as you reveal your internal self to each other, your bond deepens. Dan ini kamu juga harus jadi diri sendiri. Saat kamu membuka diri kamu, itu bagaikan kamu berkoneksi sama dia lebih dalam lagi. Dan di sini kamu kayak nunjukin who you are. Jadi belajar untuk jadi diri sendiri agar saat ketemu memang kamu nunjukin siapa diri kamu sebenarnya gitu. Okay?
Aku bakalan kasih lihat tentang tambahan-tambahan tentang orang ini. What do they need to know about this person? Apa yang kamu perlu tahu tentang orang ini? Ada the Ace of Wands, ada the Ace of Cups. Ini beneran a new person ya, kalau aku lihat orang baru. Kamu belum pernah ada hubungan percintaan apa-apa, karena di sini kalau Ace of Cups, kamu ngerasain cinta baru dari orang ini. Jadi cara dia mencintai juga sesuatu yang baru yang kamu dapetin. Who is this person? What do the people who watch this video need to know about this person? Ada Eight of Wands lagi about communication. Ini konfirmasi kalau misalnya dalam waktu dekat ada sebuah komunikasi yang cukup intens. Oke. Dari the Four of yang perlu kamu tahu tentang orang ini, dia adalah orang yang pemimpi. Jadi dia bisa mempercayai hal-hal yang berbau spirituality or magical things, esoteric things, supernatural dan segala macam. Dari Queen of Swords, dia itu orang yang pasti dan to the point. Kalau dia bilang A, A, B, B. Ace of Cups, ini new love for you. Dia punya banyak cinta yang bisa diberikan. Ace of Wands itu sesuatu yang tumbuh, tapi walaupun orang baru, gak langsung kayak love at first sight yang kayak oh my god, ini cinta aku, gak langsung kayak gitu. Ini proses. Terus dari Four of Swords, aku melihat di sini kamu mungkin punya ini untuk kalian yang sensitif, kalian bisa dapat pesan lewat mimpi, atau kamu terbiasa untuk mendapatkan pesan lewat mimpi. Pesan loh ya. Jadi konsepnya kalau pesan dari mimpi kan itu metaforanya gede banget ya. Jadi ibaratkan kadang-kadang nggak secara harfiah, harus bisa memaknai mimpi itu artinya apa, memaknai ya, artiin gitu. Terus kalau di sini aku lihat Four of Swords sendiri kemungkinan juga ada koneksi via dreaming, via mimpi. Cuman dari the Eight of Wands yang udah jelas adalah ini fast movement, datangnya lumayan cepat. Dan Eight of Wands juga nunjukin soal intense communication. Pertama, untuk beberapa dari kalian kemungkinan intense komunikasinya lewat social media. Karena kalau dari Eight of Wands zaman sekarang itu kita ngomongin kayak cacatan gitu, cacatan yang intens, dia ngechat terus kamu senyum-senyum, kamu yang ngechat dia senyum-senyum, energinya kayak gitu. So I'm going to see about the outcome of the situation. Spirit guide, show me about the outcome of the situation. Dan dia paling suka texting kalau aku lihat, paling suka ngechat. Ya ini fast movement, just be careful, tapi taking slow. The outcome. Oke. Aku ngelihatnya di sini bakalan untuk siapapun pasti ada yang gini. Aku nggak ngelihat kalian akan ketemu di tengah, tapi yang aku lihat adalah dia yang akan hadir untuk kebanyakan. Cuman ini bisa vice versa. Kalau kamu maskulin, kamu yang datang karena di sini energi maskulin cukup besar. Cuman kalau aku lihat di sini, ini balik lagi tentang kalau kamu siap untuk membuka diri, seperti membuka jalan gitu. Outcome-nya akan ada yang datang ke dalam hidup kamu sih dalam waktu dekat. Cuman kalau misalnya akan jadi apa, it depending on yourself, tergantung sama diri kamu sendiri. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Tower, ini tiba-tiba hadir dan tiba-tiba akan mengejutkan. Oke, untuk kalian yang belum ready, nih aku bakalan kasih possibility-nya. Yang belum ready, kamu akan bingung. Yang sudah ready, ini akan jadi jelas gitu. Sesuatu feeling kamu akan terbalaskan dan kamu bakalan ngerasa in love gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut tentang keadaan ini seperti apa, menggunakan energi kamu sendiri, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Chat aja langsung kamu mau temanya ini gitu. Nanti aku buatin seperti gini. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.
Thank you for watching.